Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Bab yang ke-8 kita. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah taala. Ketahui olehmu bahwasanya kasih akan Allah taala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Telah berfirman Allah ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah ta'ala. Bab ke-8 ini ulama jelasan tiang promo mengenai soal cinta kasih juk deside Allah Ta'ala, kangen Allah Ta'ala. Ahli hikmah membahas bahwa seorang kangen niki iluh macam. Ini diambil daripada sabda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya cinta juga aku, sabda Rasul, maka dengan ya jadi kancing gerak di surga. Maka dalam hal ini ahli hikmah berkomentar bahwa cinta niki telu macam bahasa ni. Mahabbah cinta niki. Pertama adalah mahabbah imaniyah. Cinta dalam bentuk iman. Nah, cinta dalam bentuk iman niki adalah kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah artinya mengimani Allah. Mencintai Rasul artinya beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Dalam bentuk mahabbah imaniyah. Cinta dalam bentuk iman. Ada kedua cinta dalam bentuk lil ijlaliyah bahasa ini. Dan cinta dalam bentuk pemuliaan, pengagungan. Berantas mencintai pemimpin umpama, kangen datun, kangen presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kadus umpama. Niki kita menunjuk mahabbah ijlaliyah atau mencintai orang tua. Niki mahabbah ijlaliyah, cinta yang didorong oleh rasa mengagumkan. Dengan semut cinta ini arti mengagumkan. Sakatelun basin dalam bentuk cinta syafaqiyah. Nah, cinta syafaqiyah niki adalah cinta seorang atasan juga bawahan, termasuk tiap mungkin mencintai anak keturunan, kangen tanah, kangen tebayu, kangen tebaluk, tumbang abdi baluk. Ini termasuk cinta syafaqiyah, kecintaan yang didorong oleh rasa kasih sayang. Pada pemerintah mencintai rakyatnya masih syafaqiyah lain mengenai cinta dalam bentuk kasih sayang. Jadi bahasa ahli hikmah mungkin. Jadi mencintai Allah artinya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jelasan ini tentang. Jadi ketahui olehmu saya kasih akan Allah taala itu kelakuan yang dipuji pada syarat. Bahwa seorang mencintai Allah niki adalah pegawai sangat teparan bagus, disanjung dipuji oleh agama, lagi pangkat yang tinggi, dan termasuk di pangkat seatas gati niki. Lamun tuah mencintai Allah, yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Pada akhir yang kecintaan niki yang sampailah juk ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini makna mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika katawi kanan sai mulai Allah Ta'ala. Ya tentu sekali ini kan antara lainnya ada melalui sifat 20 ni kan, belajar Asmaul Husna. Ini kira lagat mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Bila mana cinta niki insyaallah yang sampai juk ma'rifatullah. Telah berfirman Allah taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbuhum, Allah cinta terhadap mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu dan kasih mereka itu akan Dia. Jadi saling mencintai. Allah sayang, kasih terhadap hambanya, hambanya masih kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpadu nih, berdait tenaki saling mencintai. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, kepada hambanya, wa yuhibbunahu, dan mereka hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kasih mereka itu akan Dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi katanya dan Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasul bersabda, ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'ami, ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'ami, wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Artinya, kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala, karena barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengan Dia daripada segala nikmatnya. Jadi sabda Rasul, ada yang pada kangen Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala no ya seicam segala macam nikmat. Nabi nikmat sa di dalam anggota badan temesa, atau nikmat dalam bentuk le dua anggota badan. Tidak rezeki, tidak keluarga, tidak segala-gala. Ini dua anggota badan. Bahkan dalam anggota badan ini kan luar biasa loh nikmat Allah Ta'ala. Mulai penantang irung kentok lagi biwi hatiangan dan ini perasaan ini selalu merupakan nikmat Allah. Ditoreke ini wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ada tak reke ngitung pai nikmat Allah dan bau setreke ada kebadian. Jadi cintailah, kasihlah kepada Allah sabda Rasul. Karena di sini Allah Ta'ala ya saica pada nikmat. Dan kasih oleh kamu akan daku, karena kasih Allah Ta'ala akan daku. Madim pada cintai aku, madim di sini Nabi. Adim kasih sayang jok aku, sehingga Allah Ta'ala ya kasih sayang jok aku. Wahibuni li hubbillahi iyaya. Dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Jadi ada Allah cintai, Rasul kita cintai. Dan bahasanya kasih akan Allah Ta'ala itu berlebih kurang. Nah mengenai mencintai Allah niki ndit pade masing-masing pribadi. Antara tiang belum niki harap selebihan dan cintai Allah. Harap sekurangan. Jadi den padi. Antara lain ya contoh niki adalah sesuai dari cari iruf. Lamun selalu tunduk dan taat bakti kepada Allah, hukum Allah, maka berarti itu mencintai Allah. Lagu lamun arak tak tendek tunduk terhadap hukum Allah berarti cinta niki kurangan. Kurangan niki. Jadi lebih kurang. Di ganjaran manusia lebih kurang dan mencintai Allah niki. Harap lebihan, harap sekurangan. Karena firman Allah Ta'ala ini bahasa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya berupa mereka yang beriman, mereka itu lebih bersangatan kasih akan Allah Ta'ala.
Wa dengan beriman niki yang iri lebihan dan mencintai Allah. Jadi iman niki kan termasuk yazidu wa yanqusu masih iman niki. Sabda Rasul al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman niki ada kalian berumbuh, loian, ada kalian berkurang kediak. Memang kan iman niki bermacam-macam. Arak saiman la yazidu wa la yanqusu. Ini berumbuh, ini kurang niki. Niki adalah imannya para malaikat. Iman dan malaikat niki ini berumbuh, ini kurang ini. Berlebih dan tunduk taat kepada Allah ia tetap ukuran iman niki tetap dia. Andai pun masih umpama, andai mati yuk Allah masih tetap iman niki. Lagu denat malaikat dipati Allah niki. Mulanya memang tugas adalah wayab alu nama yukmaru. Mereka mengerjakan apa diperintah oleh Allah. Dari iman niki tetap. Arak niki saiman niki yazidu wala yanqusu. Tak berumbuk ini berkurang. Tetap berumbuk. Bila saya ngorek saya luit. Niki adalah iman para nabi rasul. Para nabi rasul niki. Saya dan mau cobaan Allah Ta'ala saya meningkat iman. Yang belum niki jahat bentuk iman niki yazidu yang kusuk. Ini berumur, ini berkurang. Kadang-kadang namun tingke berbegangan bagus angan teniki meningkat iman teniki. Insyaallah tiga ngaji ya taek kesana iman. Lagu sogol teli ngaji niki ya kadang-kadang. Lah, badai teden barangsa. Tebalak tadi kadang-kadang lapar nanti balik turun nih. Jadi iman ini yazidu wa yang usu. Ke ngaji ke sembahyang nih kerja kebagusan aja taek. Iman tadi lupa apa dasar sugul ini kegiatan nih kini. Lain antara saya mengeser. Nauzubillah Allah. Jadi niki. Nah, selanjutnya bahwa iman selalu yang kusu wala yazidu, selalu berkurang ini berumbuk jadi iman orang munafik. Nauzubillah. Berdua ini iman munafik niki. Lagunya tetap kurang. Nah, jadi dengan beriman niki ngiri lebih cinta juk deside Allah. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan bahwasanya umat telah ijma. Sepakat atas bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya fardu. Niki sepakatan ijma para ulama. Jadi ijma niki kan antara lain ia standar hukum dari gini. Nggak standar hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketelu kias dan ijma ulama. Jadi kias ini kira pengkiasan dari ayat Al-Quran atau hadis, niki dikias, kias. Antara lain contoh kan, niki di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini dikias oleh para ulama bahwa yang arti yadu tangan di sini adalah kekuatan. Kekuatan. Lamun batur Salafi Wahabi niki jadi milih maknaan dengan kekuatan. Tangan dan dengan gitu. Jadi denara mukhalafatu dan hawadis seni. Muniti kan sifat 20 niki antara lain sifat Allah mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan barang baru. Sabda tangan ini kan itu barang baru niki.
ciptaan Allah. Jadi lamun tangan niki makna adalah kekuatan. Niki kias. Karena pengkiasan niki diijma'kan disepakati oleh para ulama nikilah ijma'. Dari 4 niki. 4 dasar hukum Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijma' ulama. Bahwa Salafi niki Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Dan ininya dakan bodoh-bodoh kaku berijtihad basin gitu. Kanggo ni jangan. Jangan. Ijtihad iki pintu jaya tetap dibuka. Mulut paham dan mulen gitu. Kalau mulakan lamun Ahlussunnah wal Jamaah mensyaratkan mujtahid orang ijtihad niki luwih syarat kan di sembarangan tengah bau berijtihad. Jadi artinya bahwa telah ijma' para ulama umat bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala itu termasuk fardu wajib dikagum di kalangan Allah. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah SAW akan kasih akan Allah Ta'ala itu daripada syarat iman pada beberapa hadis. Jadi saya Nabi niki piya'ah mengenai mencintai Allah niki jadi syarat iman. Syarat beriman ada mencintai Allah. Dalam berhadis. Berapa hadis? Karena bersembah Abu Razin Al-Aqali. Kisopuk sahabat bernama Abu Razin. Matur jubda Nabi, "Hei Rasulullah, apa iman?" Ketua Nunasa Rasulullah, wahai Rasulullah, Nabi adalah iman ini. Bersabda ia, baginda Rasul bersabda menjawab pertanyaan Abu Razin niki bahwa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasihi kepada engkau daripada barang yang lain daripada keduanya. Jawab jadi Nabi searan iman adim Allah dan Rasul dia paling mengkangen terbandingan dari lain-lain. Jadi kalau masih kangen hak lain-lainan jadi iman sempurna iman. Kabar ini kira. Jadi keimanan niki sangat bergantung oleh mencintai Allah dan Rasulnya. Niki manik desi Nabi jawab Abu Razin Al-Aqali niki Al-Aqli niki. Dan datang oleh Badui kepada Nabi SAW. Pada sebuah waktu ceritaan seorang Badui sebut dengan balik gawah niki seorang Badui niki menghadap kepada Rasul. Maka bersembah ia matur, "Hei Rasulullah, bila hari kiamat?" Namun mengenai bila terjadi kiamat. Nasi seorang Badui niki, Rasulullah, bila terjadi kiamat? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muntah tua tidak Nabi, apa yang engkau sediakan baginya?" Kami apa kata jaluk kiamat apa je persiapan? Apa persiapan saum sadang hadapi jaluk kiamat? Maka bersembah ia berjawab dan Badui niki, "Tiada mensediakan akan aku baginya akan sembahyang yang banyak di nara muksiapan untuk menghadapi jaluk kiamat sembahyang halu ini nara ya Rasul. Dan tiada puasa halu masih mampu ya Rasul, melainkan bahwasanya aku kasih akan Allah Ta'ala jadi bekal ke hadapi kiamat ya cuma aku mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya." Cintai Allah dan Rasul, sembahyang kedena puluh, puasa kedena puluh, sekedar mencintai Allah dan Rasulnya. Ya jawaban dan Badui niki. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah SAW. Maka baginda Rasul bersabda juga dan Badui niki dengan sabdanya, "Almar'u ma'aman ahabba."
Artinya bahwa seorang itu serta mereka yang kasihnya akan dia. Yang hadis lain disebutkan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Harap yaumal qiyamah hadis lain deh. Di antara seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai nanti di hari kiamat. Jadi lamun pencintai Allah dan Rasulnya, era jeluk kiamat, iya kancil Allah dan Rasulnya. Lagu lamun cintai salainan ya salainan. Jadi saya sabung kangen, jadi kancil lagi. Era tu jeluk kiamat. Ya, lamun dengan jahat mutkanan, berjahat kancil jadi gitu. Menurut bab hadis niki. Almar'u ma'aman ahabba. Hadis dia sahih gati rawat Syekhan. Dari Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hadis ini. Jadi sabda Rasul bahwa kamu lemak yang kaci dengan samungkangan tuh lek jeluk kiamat. Nah, jadi si cemuh menjadi badui niki saya nanti jawab si baginda Rasul. Cemuh ni saya ingat atur baru niki sembahyang dina puluh, puasa dina puluh, cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ketahui olehmu bahwasanya makna kasih itu condong hati kepada sesuatu yang disukainya. Ini yang kejelas Allah.